pergaulan yang menyebabkan dia itu kurangnya pengawasan daripada orang tua sendiri. Nah, berikut dia faktor yang ketiga itu adalah budaya merari. Masih tingginya angka perkawinan anak yang disebabkan oleh banyak hal, namun apabila terjadi perkawinan anak, nah ini juga negara harus hadir. Saya umur 18 tahun, saya menikah di umur 17 tahun. Saya menikah dikarenakan pas hari itu sedang corona. Anak-anak harusnya menikmati masa indah, bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan teman, dan mengenyam pendidikan untuk meraih masa depan yang cerah. Sayangnya, saat ini sebagian dari mereka justru harus berperan sebagai orang tua dikarenakan terjadinya perkawinan anak di usia mereka yang masih dini. Perkawinan anak merupakan keadaan anak-anak di bawah umur dinikahkan dengan anak lain atau yang lebih tua. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Menjadi komitmen pemerintah untuk menghentikan praktek pernikahan anak harus dilakukan sebagai bentuk menjamin perlindungan anak. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari praktek perkawinan anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data yang dirilis UNICEF pada tahun 2021, sebanyak 10 juta anak perempuan di dunia beresiko melakukan perkawinan anak disebabkan dampak pandemi, seperti ditutupnya sekolah, penghasilan keluarga yang berkurang, juga terbatasnya akses ke layanan sosial. Peningkatan kasus pernikahan anak juga terjadi di Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi kasus pernikahan anak se-ASEAN. Pada tahun 2021 terdapat 9,23% perempuan pada usia 20-24 tahun yang melakukan pernikahan umurnya di bawah 18 tahun atau pernikahan dini atau tadi perkawinan anak. Jadi cukup besar sekali, cukup lumayan ya, 9,23 tahun. Dan kalau kita pilah menurut wilayahnya, ini terjadi desa paling banyak. Di desa itu terdapat 13,73% ya penduduk yang usia 20-24 tahun melakukan pernikahan dini. Di kota hanya 6,12%. Itu kondisinya di tahun 2021. Memang banyak beberapa faktor pendorong ya. Kalau kami memotretnya dari data ya. Dari data kalau misalnya kita bedakan antara laki-laki dan perempuannya yang melakukan pernikahan, itu ternyata tadi perempuan kan 9,23% yang melakukan pernikahan dini. Nah, sedangkan laki-laki itu hanya 1,17%. Artinya ternyata perempuan itu lebih banyak yang melakukan pernikahan dini. Yang kedua tadi kita faktor wilayahnya, di desa itu lebih banyak di perkotaan. Pernikahan anak memberikan dampak, utamanya adalah menghilangkan kesempatan meraih pendidikan, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan perkawinan anak rentan menghadapi perceraian. Selain itu, perempuan yang menikah di usia dini rentan menghadapi masalah kesehatan reproduksi.
pertama mungkin ya sebelumnya mereka yang kawin anak itu cenderung untuk tidak menyelesaikan pendidikannya, jadi pendidikannya rendah. Nah, seperti yang kita tahu dengan pendidikan rendah mungkin akan sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk juga menghidupi keluarganya secara layak begitu, dan akhirnya juga kemiskinan juga menjadi salah satu dampak terbesar. Selain itu faktor kesehatan, baik ibu, maksudnya anak yang nantinya menjadi ibu dan juga anak yang dilahirkan dari mereka yang menikah di usia dini karena badan yang belum siap, lalu mungkin pengetahuan kesehatan reproduksi. Nah dari situ sebenarnya kalau dilihat bahayanya juga antar generasi begitu. Jadi anaknya juga mengalami masalah kesehatan. Lalu dari situ bisa dilihat bahwa dari dia mengalami kesehatan, dia juga akan lebih rentan untuk tumbuh kembang nantinya. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perkawinan anak tentu saja merupakan pelanggaran hak atas anak yang juga berarti merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Tahun 2018 memang negara kita ini termasuk dalam 10 daftar negara dengan angka absolut perkawinan anak yang tertinggi ya di dunia. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah pandemi COVID-19 yang pada awal tahun 2020 tentu saja menimbulkan tantangan baru bagi kita semua dalam upaya penghapusan angka perkawinan anak ini. Jadi tidak hanya penghapusan, tapi ini adalah bagaimana menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Nah ini tentu saja kita tidak menampik ya bahwa masih tingginya angka perkawinan anak yang disebabkan oleh banyak hal, namun apabila terjadi perkawinan anak, nah ini juga negara harus hadir. Karena apa? Karena ini kita lebih mendekatkan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian tidak terjadi perceraian, kemudian penguatan kapasitas resiliensi anak tersebut agar bisa mampu nanti ke depannya untuk bisa menjadi orang tua yang baik dan lain-lain. Komitmen negara untuk menghentikan praktek perkawinan anak sangat tinggi sebagai bentuk menjamin perlindungan anak. Hal tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang secara tegas menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Komitmen serupa juga dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya di daerah dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, seperti di Kalimantan Barat. Sinergi antar pemerintah daerah dan lembaga negara saling menguatkan peran dalam mencegah dan menurunkan kasus pernikahan anak. Saya umur 18 tahun, saya menikah di umur 17 tahun. Saya menikah dikarenakan pas hari itu sedang corona dan belajarnya tuh online. Jadi saya tuh kenalan sama suami dan untuk memutuskan untuk menikah.
Di saat teman seusianya masih mengenyam pendidikan, Amanda harus putus sekolah dan berperan sebagai ibu dari putrinya yang berusia 1 tahun. Cita-citanya menjadi seorang guru harus pupus. Di masa pandemi COVID-19, tingkat pernikahan anak di Kalimantan Barat meningkat pesat. Berdasarkan data survei Susenas tahun 2021, tercatat pernikahan anak pada usia di bawah 19 tahun di Kalimantan Barat mencapai 21%. Di atas rata-rata angka nasional, yakni 10,35%. Bahwa latar belakang terjadinya perkawinan anak usia dini ini meningkatnya sejak terjadinya masuknya pandemi COVID kemarin. Jadi yang luar biasa itu adalah pernikahan married by accident itu. Kira-kira 50% meningkat tajam dan sangat drastis. Untuk kabupaten kota yang masuk 3 besar, yaitu yang pertama Kabupaten Sambas, kedua Kuburaya, ketiga Kota Pontianak. Faktor-faktor pemicunya itu selainnya karena tadi MBA, juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, penguasaan orang tua, juga faktor sosial yang banyak terjadi karena ketika COVID melanda secara global, bukan saja kita yang dewasa yang merasakan dampaknya, tetapi pada anak-anak juga sangat signifikan kita temukan. Sebagai langkah awal menekan maraknya pernikahan dini, di Kalimantan Barat, pemerintah daerah giat melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Nah, upaya yang pencegahan paling efektif itu adalah sosialisasi. Sekarang ketika kita buat program, bagaimana caranya setiap program kerja yang berkaitan dengan anak, kita nggak fokusannya ketika masuk sekolah, kita tidak lagi membahas tentang perkawinan usia dini. Mau itu bullying, kekerasan seksual, perkawinan usia dini, itu kita masuk semua ke semua sekolah, mau SD, SMP, SMA, bahkan sekarang ada maba kan, mahasiswa baru, ya kita mengacukan lagi kepada pasal dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Jadi kami lebih banyak mengencarkan sosialisasi untuk setelah pasca COVID ini, dari 2022 sampai nanti berkelanjutan itu mungkin 60-70% lebih banyak sosialisasi baru pendampingan. Untuk semakin memperketat perizinan atau dispensasi pernikahan anak, KPPAD menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dispensasi nikah itu secara singkatnya adalah hak yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat, terhadap warganya untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini adalah menikah. Menikah itu kan kalau menurut undang-undang itu kan diperbolehkan, kalau undang-undang yang dulu yang nomor 1 tahun 74 itu usia laki-laki 19, usia perempuan 16. Setelah berubah pada undang-undang nomor 16 tahun 2019, maka laki-laki usianya minimal 19, perempuan juga usianya minimal 19. Dari Pengadilan Agama Sungai Raya khususnya ini dalam melakukan screening ya, dalam melakukan screening itu di PTSP itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi sudah ada rekomendasi dari KPAD, kemudian juga dari Puskesmas, dari sisi kesehatannya, kemudian juga ada pernyataan kesiapan hitam di atas putih dari masing-masing pihak seperti itu. Nah, dari persyaratan-persyaratan itu setelah diajukan akan diperiksa lagi di persidangannya seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung dikabulkan juga. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kuburaya juga giat memberikan pendampingan kepada para korban pernikahan anak seperti memberikan edukasi mengenai pemenuhan gizi anak hingga hak sipil pencatatan anak yang lahir dari pernikahan dini.
efek daripada adanya atau banyaknya anak-anak yang menikah di bawah umur itu akan merugikan pada keluarga itu sendiri. Di antaranya adalah anak yang dilahirkan itu kemungkinan bisa mengakibatkan prematur ataupun cacat seperti itu. Dan efek lain adalah pada saat anak itu nanti sudah dilahirkan, maka akibatnya akan susah mengurus akte kelahiran, kemudian kartu identitas anak atau KIA. Dan juga banyak yang kadang-kadang masyarakat tidak mengerti dengan hal-hal itu, sehingga begitu anaknya sudah mau masuk sekolah, baru pada kelabakan, oh ini tidak ada persyaratan, ini kurang, persyaratan itu kurang. Nah inilah yang mungkin sebenarnya tugas kita dari pemerintah, dan termasuklah diantaranya kami selaku Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mencari upaya untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Upaya Kabupaten Kubu Raya menekan kasus pernikahan anak dari berbagai bidang mampu membawa Kabupaten Kubu Raya meraih predikat Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022. Inilah penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 kategori Pratama. Terkait dengan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Kubu Raya, pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menerbitkan kebijakan yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 1 2016 tentang perlindungan anak, Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, dan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak tahun 2019 sampai 2024, dan Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Nah, strategi yang kita lakukan untuk pencegahan perkawinan usia anak ini antara lain adalah dengan Kepung Bakul yang dilakukan, yang diinisiasi oleh Bapak Bupati, Kepung Bakul bersama Lindungi Anak, sehingga kita dapat menjamin pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak, kemudian melaksanakan integrasi pengarusutamaan gender di dalam sistem pembangunan, kemudian melakukan sosialisasi terkait atau kampanye pencegahan perkawinan anak yang melibatkan peran serta masyarakat. Upaya pencegahan pernikahan anak juga gencar dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menerbitkan peraturan daerah terkait pencegahan pernikahan anak dan penguatan forum anak sebagai garda terdepan dalam mencegah pernikahan dini. Dusun Sade, Rembitan, Lombok Tengah adalah sebuah dusun adat suku Sasak tertua di Lombok. Umur saya 15 tahun dulu nikah dengan, kan janjian dulu, baru kita lari, kawin lari sama yang cowok kawin lari. Kalau saya kan larinya ke hutan. Nama saya Ida, dulu saya pas kelas 3 SMA diculik, dikawin lari, buat janjian kan langsung lari bersama, baru 17 tahun kita lari bersama karena tradisinya orang sini. Tradisi orang sini kan kalau suka sama suka kita buat janjian lari bersama. Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 mencatat 1.200.000
220.900 anak di Indonesia menikah dini. Jumlah tersebut belum termasuk pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau secara siri. Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dalam peringkat ke-7 kasus pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat ini sampai tahun 2022 ini, salah satu contoh, ini ada 6.600 ya, anak di bawah usia 19 tahun. Itu yang melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas atau di dinas di rumah sakit. Nah itu pada tahun 2022 ini itu mencapai sampai sekarang itu 6.600 yang telah melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah di samping itu juga tingginya angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat ini ada penyebabnya, ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah ekonomi. Memang tingkat ekonomi kemiskinan kita di Nusa Tenggara Barat ini ya cukup dikatakan lebih dari daerah yang lain. Nah berikut karena ini adalah pergaulan. Pergaulan anak-anak ini karena faktor tadi ekonomi, pergaulan yang menyebabkan dia itu kurangnya pengawasan daripada orang tua sendiri. Nah berikut dia faktor yang ketiga itu adalah budaya merari. Nah karena di sini itu bisa mengalahkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan adanya faktor penyebabnya itu adalah budaya merari. Pemerintah Provinsi NTB menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada 29 Januari 2021. Perda tersebut menjadi acuan prioritas bagi pemerintah kabupaten dalam melakukan pencegahan pernikahan anak yang dilaksanakan oleh perangkat daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten tertinggi kasus pernikahan anak mengarahkan pemerintah desa untuk meningkatkan pengawasan terhadap kasus pernikahan anak melalui peraturan desa yang mengatur perlindungan anak dan perempuan sebagai langkah awal mencegah pernikahan dini. Kami dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara dalam rangka mengurangi angka pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara telah beberapa upaya yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah kami membentuk forum anak yang dimana sekarang hampir semua desa sudah forum anak. Bahkan ada 1 kecamatan juga yang sudah bentuk forum anak. Nah terkait dengan itu juga kami selalu mendorong, mengadvokasi kepada kepala desa supaya mereka membentuk awik-awik atau perdes tentang pencegahan pernikahan anak. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 17 desa yang sudah membentuk awik-awik atau perdes pernikahan anak, di mana di dalamnya memuat bagaimana peraturan apa-apa yang sudah boleh dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak yang ada di desa tersebut. Ya kalau kita lihat perkembangannya memang luar biasa dari forum anak ini. Kan di samping itu karena mereka adalah teman sebaya jadi mungkin lebih banyak ya didengar. Dan itu yang saya minta pada teman-teman yang bergabung di forum anak ini supaya terus ya, melakukan pemantauan, melakukan sosialisasi, melakukan edukasi kepada teman-teman sebayanya. Dan yang manfaat yang kami rasakan selama ini bahwa beberapa dari forum anak ini berhasil memisahkan. Jadi ada semacam deteksi dini. Nah begitu ada informasi teman sebayanya akan menikah, mereka langsung advokasi dan beberapa sudah bisa digagalkan. Forum Anak Kabupaten Lombok Utara. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2021, kami adalah Wulan Astiningrum, remaja asal Lombok Utara ini telah aktif dalam kegiatan Forum Anak di Kabupaten Lombok Utara. Sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama, diawali dari rasa keprihatinan terjadinya pernikahan anak di sekitarnya. Ia pun tergerak menjadi pegiat pencegahan pernikahan anak.
Kini Wulan yang sedang mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mataram aktif menjadi pendamping bagi kegiatan perlindungan anak di Forum Anak. Ia bahkan mewakili Indonesia dalam forum internasional menyuarakan pencegahan pernikahan anak. Sebenarnya untuk anak muda sendiri, misalnya anak-anak yang masih sekolah atau teman-teman yang saat ini ada di bangku SMP atau SMA, ketika teman-teman ingin melihatkan rasa kepedulian atau teman-teman sendiri merasakan bahwa banyak tekanan dari orang tua maupun lingkungan sekitar untuk melakukan perkawinan anak atau melihat secara langsung perkawinan anak itu sendiri, ketika teman-teman ingin speak up, sebenarnya banyak wadah yang teman-teman bisa ikuti atau teman-teman bisa secara langsung memberitahukan speak up. Misalnya salah satunya adalah Forum Anak. Forum Anak itu adalah wadah partisipasi untuk anak-anak untuk membantu anak-anak menyuarakan atau mendapatkan haknya. Jadi selama ini Forum Anak itu banyak bergerak, banyak melakukan hal-hal yang baik, salah satunya menjadi pelopor dan pelapor. Jadi pemerintah sendiri pun banyak terbantu oleh anak-anak, karena anak-anak kan lebih dekat dengan temannya. Upaya pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mencegah pernikahan anak membuahkan hasil. Selain itu, anak-anak yang gagal menikah juga dikembalikan ke sekolah agar mendapatkan lagi hak anak untuk mengenyam pendidikan. Tahun 2022 kami mencatat ada 62 kasus. Nah, tahun ini sampai bulan Oktober ini kami mencatat ada 47 kasus. Dari 47 kasus itu 23 sudah berhasil kita pisah, 6 itu tidak berhasil kami pisah, dan ada 18 yang mendapat dispensasi dari Kementerian Agama. Mencegah pernikahan anak merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi anak. Pernikahan anak hanya akan menghilangkan hak pendidikan, hak kesehatan dan reproduksi, hak mendapatkan pekerjaan layak, dan lainnya. Dengan mencegah anak menikah sejak dini, berarti negara turut serta mencerahkan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.